Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ketiga, yaitu persiapan dari roasting. Nah, ini akan memaparkan mengenai pengetahuan mengenai kadar air, ukuran biji kopi, roasting, cacat, density, dan mengenai roast level. Sebelumnya, jangan lupa dulu di subscribe dan di like. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung di komen aja. Oke? Nah, kita tahu di video-video sebelumnya bahwa ada 3 hal yang menentukan sebagai rasa minuman kopi. Yang pertama, asal dan proses pengolahan kopi. Yang kedua, proses roastingnya. Dan yang ketiga, barista dan seduhan. Nah, di asal dan proses pengolahan kopi kita sudah paparkan di video yang sebelumnya. Dan sekarang di video ini kita akan membahas mengenai proses roasting yang memegang peranan 30% dari penentu rasa minuman kopi. Proses roasting ini dasarnya nih, kita akan membahas mengenai dasar-dasarnya dulu, dan di sini agar lebih tahu mengenai pengetahuan yang dasar-dasarnya. Yang pertama adalah mengenai kadar air. Golden rules dari kadar air di dalam green beans adalah 10 sampai 12,5%. Setelah di roasting, kadar air akan menurun karena kan ada proses pemanasan ya, akan menurun sekitar 6%. Jadi antara 6 sampai 6,5%. Nah, kadar air itu diukur dengan menggunakan moisture coffee analyzer, atau kalau di beberapa tempat itu ada juga sih yang manual. Jadi kadar air ini biasanya diukur oleh si petaninya ya, petani kopi, setelah dilakukan pengeringan. Setelah dilakukan pengeringan si kopinya ini. Nah, ini adalah caranya. Nah, ini menggunakan tekniknya seperti ini. Jadi dia menggunakan alat yang moisture ini. Dia akan diukur dulu nih kadar airnya sampai berapa persen dari si biji kopi tersebut. Biasanya ini udah diukur di tempat pemanenan. Setelah dilakukan berbagai proses pasca panen tadi, nah ini kemudian dilakukan pengukuran. Yang kopi yang sudah sesuai pengukurannya, kadar airnya itu, maka akan dijual oleh si petaninya. Ini kita lihat nih, yang ada di sini 12,0. Nah, itu kadar airnya segitu, itu kira-kira gabah sih ya. Nah, ada juga kalau misalnya menggunakan cara manual itu dengan digenggam atau digigit. Jadi si biji kopinya itu digenggam, kalau misalnya masih ngeper masih mantul-mantul gitu, itu berarti kadar airnya masih besar. Tapi kalau misalnya udah kadar airnya di bawah 14 gitu, biasanya ketika digenggam itu dia nggak mantul-mantul gitu, nggak ngeper. Nah, begitu juga dengan cara digigit. Kalau misalnya masih keras, masih membal ketika digigit, nah itu berarti kadar airnya masih tinggi. Nah, kalau misalnya sudah mulai bisa digigit, itu kadar airnya sudah mulai rendah gitu. Nah, kadar air ini dikurangi dengan dijemur gitu ya. Ya, makanya ketika di tempat pemanenan kopi itu biasanya dilakukan proses penjemuran sehingga kadar airnya sesuai dengan kadar air yang dibutuhkan. Kemudian kita beralih ke ukuran. Nah, jadi ukuran itu untuk mendapatkan kopi yang grade 1, ukuran screen size-nya 14 sampai 20 inch. Ya, ukuran screen size grade 1 ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada small, ada medium, ada large. Nah, kalau yang small itu green screen-nya 14 dan 15. Kemudian yang medium green screen-nya 16 dan 17. Kemudian yang large itu green screen-nya ada 18 sampai dengan 20. Kenapa sih biji kopi harus dipisahkan dulu sebelum di roasting? Jadi kita harus memisahkan dulu biji kopinya dan dilakukan penyeragaman ukuran. Jadi ukurannya agar homogen. Nah, agar semua biji kopi itu, misalnya kita merosting satu batch itu agar matang sempurna bersamaan. Kalau misalnya dia beda-beda ukurannya, maka matangnya itu nggak akan bersamaan. Jadi ada nanti yang misalnya yang kecil tuh matang duluan, nanti yang besar akan matangnya belakangan. Nah, caranya gimana? Caranya ya diayak dengan filter. Nah, ini screennya ya. Jadi screennya itu antara 5 dan 8
sampai dengan 8 mm. Ini banyak kok terdapat di toko-toko online, dicari aja green ayakan biji kopi atau screen dari biji kopi untuk roasting gitu ya. Nah, ini biasanya dijual dalam beberapa ukuran gitu ya. Atau kalau misalnya mau buat sendiri pun bisa. Jadi kalau buat sendiri pun misalnya ke tukang bangunan beli screennya, screen seperti ini, bilang aja misalnya yang 5 mm, 6 mm, 7 mm, dan 8 mm. Nah, biasanya kalau misalnya 5 mm itu untuk memisahkan abu, kulit, dan piksel, pokoknya yang kotor-kotornya nih, untuk dipisahkan di 5 mm. 6 dan 7 mm untuk memisahkan biji berdasarkan ukuran, dan kemudian yang 8 mm untuk memisahkan yang biji-biji besar. Biasanya di yang 6 dan 7 ini, di 6 biasanya juga untuk mendapatkan biji-biji yang kecil. Nah, biasanya kopi lanang itu biasanya kecil tuh, yang biasanya untuk mendapatkan kopi lanang itu tuh. Jadi dipisahkan dulu, diayak dulu, difilter dulu si biji kopinya, untuk kemudian nanti akan di roasting sesuai dengan ukurannya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan si biji kopinya langsung di roasting semuanya, tapi dipisah-pisahkan dulu. Kalau misalnya mau manual sih ya bisa, misalnya dipisah-pisahkan berdasarkan tangan dan penglihatan gitu. Oh, ini bijinya sama segini. Tapi kalau misalnya lebih mudahnya pakai screen seperti ini. Kemudian ada proses resting. Proses resting adalah proses penyimpanan. Jadi sebelum di roasting, ketika green bean itu kita terima dari masa panen, jadi lebih baik itu disimpan dulu antara 2-6 bulan. Nah, waktu yang terbaik untuk di roasting adalah 6 bulan setelah panen gitu. Pada waktu tersebut terjadi kestabilan dari kadar air. Jadi kalau misalnya kita beli green bean, jangan lupa juga ditanya ini panennya pada tanggal berapa tuh. Jadi kalau misalnya perlu dilakukan resting terlebih dahulu. Kemudian ada cacat fisik. Jadi cacat fisik pada kopi, pada biji kopi itu kita bagi menjadi 2. Cacat fisik pada green bean dan cacat fisik setelah dilakukan roasting. Oke, nah cacat fisik pada green beans ini ada beberapa jenis ya. Ada yang biji hitam, ada biji hitam sebagian, ada kopi gelondong, ada biji coklat, ada biji muda, biji pecah, biji yang berlubang, biji bertutul-tutul, kulit kopi yang ukuran kecil, kulit kopi berkulit tanduk gitu, kulit tanduk yang ukuran besar, dan juga kalau misalnya ada ranting atau tanah atau batu-batu seperti itu. Nah, ini grade ini juga ditentukan dari banyaknya jumlah nilai cacat yang kita terima sewaktu kita membeli green beans. Kita bisa hitung ya secara manual gitu. Jadi kalau misalnya green beans-nya itu grade-nya 1, itu nilai cacatnya maksimum adalah 11 dari nilai yang sebelah kiri nih. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misalnya ada ranting, ada tanah, ada batu gitu berukuran besar, itu maka nilainya adalah 5. Kalau misalnya berukuran sedang itu 2. Nah, nanti semuanya dari semua cacat yang ada di green beans-nya ini kemudian dijumlahkan. Itu yang akan nanti menentukan dari si grade dari green beans-nya tersebut. Biasanya si petani ini akan memilah dulu nih, itu mana biji yang oke untuk dijual, mana yang enggak, karena nanti akan berpengaruh kepada kualitas dari si green beans tersebut. Kemudian kalau misalnya cacat fisik pada roast bean itu yang umum terjadi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipping, yang kedua scorching, yang ketiga adalah quakers. Tipping itu terjadi di bagian tertentu pada biji kopi. Nah, karena terlalu panas nih, kita lihat yang sebelah kanan ya, ada yang bolong-bolong. Nah, tipping ini berbentuk bintik-bintik hitam pada biji kopi yang di roasting. Tuh. Kita lihat ada, nah ini ada yang gosong berupa titik-titik. Itu yang berupa totol-totol gini. Cara menghindarinya adalah temperatur pada waktu development jangan terlalu tinggi. Jadi nanti disesuaikan temperaturnya. Jadi kalau misalnya nanti kita udah mulai roasting, udah menemukan nih bahwa oh ternyata dengan suhu segini akan terjadi tipping, itu nanti mulai dikurangin temperaturnya. Tuh. Yang kedua adalah scorching.
permukaan biji kopinya ini ada yang berwarna gelap nih, warna gelap sebagian. Nah, nanti ini akan mengakibatkan adanya rasa asap atau rasa hangus gitu. Ini terjadi karena biji kopinya menentu permukaan konduktivitas termal yang terlalu panas. Nah, cara ngatasinnya, turunin temperatur gas dan naikkan drum speed. Jadi semakin sedikit waktu yang dihabiskan green bean di sisi drum, maka akan sedikit scoring yang Anda miliki. Atau Anda bisa menaikkan airflow Anda untuk menurunkan si temperaturnya. Kemudian yang berikutnya adalah quakers. Nah, ini quakers ini sebenarnya bukan cacat pada roast bean ya, tetapi baru kelihatan pada saat selesai roasting. Jadi sebenarnya quakers ini adalah cacat pada green beans. Ini berwarna lebih terang daripada yang lain, tetapi dia itu baru ketahuan setelah nanti dilakukan roasting, setelah selesai gitu. Ada beberapa biji kopi yang lebih terang daripada yang lain. Nah, ini kalau misalnya nggak dibuang akan memunculkan rasa dry dan peppery gitu, jadi rasa seperti kertas. Dan rasanya mungkin seperti lebih ke kacang-kacangan. Ini memang agak sulit sih kita identifikasi ketika masih menjadi green beans, tapi baru kelihatan setelah menjadi roast bean gitu. Nah, ini ia mengatasinya dengan cara dibuang gitu, karena dari awal sudah tidak bisa kita prediksi akan adanya quakers ini. Oke, ini mengenai cacat. Nah, kemudian density. Density adalah kepadatan dari biji kopi. Density ini akan menentukan suhu awal green beans dimasukkan ke dalam mesin roasting, suhu akhir, dan levelnya agar lebih optimal. Nah, kita lihat di sini ada tabel. Jadi kalau misalnya density low itu di bawah 650 gram per liter. Ada density medium 651 sampai 700, density high 701 sampai 750, density very high lebih dari 750. Ini udah oke banget gitu. Nah, biasanya density ini juga kita bisa melihat bisa untuk melihat berdasarkan ketinggian gitu. Nah, dia density-nya semakin tinggi, itu berarti umumnya dia ditanamnya di suhu ya, di MDPL yang ketinggian tanam yang lebih tinggi. Tuh. Nah, kita lihat ya di sini ya, di roasting levelnya. Jadi, kalau misalnya di awal, density yang tinggi, ini suhu awalnya, temperatur awalnya itu lebih tinggi. Tuh. Nah, kalau density-nya lebih rendah, dia inisial temperaturnya itu lebih rendah. Kita lihat di sini. Nah, ada final temperaturnya juga. Kalau density-nya lebih tinggi, ini final temperaturnya bisa lebih tinggi gitu. Kemudian recommended roast levelnya itu kita lihat, kalau low itu dari light ke medium ya gitu. Kemudian kalau medium, yang medium nih density levelnya light to medium juga. Kemudian yang high itu medium ke high gitu, ke dark gitu ya. Nah, yang very high itu medium sampai light to dark. Oke, cara menentukannya gimana sih? Cara mengukur density? Cara mengukur density itu kita lebih mudahnya sih pakai ini. Jadi pakai literan ya, gelas ukur gitu, gelas takar yang 1 liter. Itu paling gampang. Jadi kan density itu diukurnya gram per liter ya, gram per liter. Jadi kita masukkan biji kopi hingga memenuhi 1 liter, 1 liter gelas takar ini. Oke, kemudian ditimbang. Nah, berat saat ditimbang itulah adalah ukuran density-nya. Misalnya, berat pada saat ditimbang dari 1 liter biji kopi adalah 700 gram, maka density-nya adalah 700. Ya, nah nanti ini disesuaikan lagi nih dengan si tabel ini. Ini adalah yang recommended-nya, initial temperaturnya sama final temperaturnya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya ketika merosting itu juga nanti akan akan coba-coba juga sih gitu. Jadi kalau misalnya udah dari 1 green beans nih,
Oke, ternyata density-nya segini. Kemudian kita coba nih dengan inisial temperaturnya segini, kemudian final temperaturnya segini, ternyata rasanya seperti ini. Gitu. Nah, itu bisa dicoba. Gitu. Jadi kita tes lagi, misalnya, oh inisial temperaturnya saya pengen diturunin atau dinaikin. Nanti final temperaturnya bisa dinaikin atau diturunin. Gitu. Jadi banyak lebih tes, tapi ini merupakan rekomendasi dari para ahli. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke roasting level. Roasting level adalah level warna dari hasil roastingnya. Tuh. Nah, kalau misalnya ada yang bilang nih, ini roasting levelnya ya, ada kalau yang agak susah gitu ya, yang agak ribet, dari light ke France kayak gini kita nyebutnya. Jadi kadang berbeda-beda sih tiap roastery itu, atau enggak tiap ahli itu kadang nyebutnya beda-beda. Ada yang ribet seperti ini nih, light, cinnamon, medium, city light, city, full city, Vena, atau France. Ada yang nyebutnya lebih mudah gitu, light rose, medium dark rose, atau dark rose, atau ada juga diantaranya light to medium, medium to dark gitu, dark rose atau beyond dark. Nah, nanti ini roastery ini akan biasanya ya tergantung dari lingkungannya juga. Dia biasa di lingkungannya itu menyebutnya seperti apa gitu. Misalnya kafenya nih menyebutnya saya maunya full city gitu, atau enggak saya maunya medium. Nah, itu nanti ya tergantung si lingkungannya tersebut mau nyebutnya yang ribet seperti ini, city, full city, Vienna atau France gitu, atau yang mau nyebutnya yang mudah seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya patokannya apa sih dari roasting level ini? Apakah warna ataukah suhu? Karena ada yang nyebut, oh di suhu segini ini akan menghasilkan medium roast gitu. Nah, di suhu segini akan menghasilkan ini gitu. Nah, jawabannya adalah dilihat dari warnanya. Jadi dari warna akhir yang ketika kita ngetes nih, kita ngecek, oh, oke, ini udah warna ini, oh ini sepertinya udah medium nih gitu. Nah, itulah yang menentukan dari level roasting ini gitu. Terus apa warna terbaik bagi biji kopimu? Itu tadi balik lagi misalnya ya, kita lihat ke density ya. Nah, kita ngikutin dari tabel ini, atau juga balik lagi ke tes gitu. Jadi kita biasanya ketika roasting itu kita akan ngetes nih beberapa dari satu biji kopi. Kita akan ngetes, oke, ini biji kopi ini ternyata enaknya di city, oh ternyata lebih keluar lagi rasanya di medium, ternyata lebih keluar lagi ini lebih ke dark gitu, medium to dark, seperti itu. Nah, itu akan dicoba-coba. Makanya roastery itu lebih banyak juga akan mencoba-coba dari profil rasa si green beansnya gitu, dari hasilnya gitu. Nah, ini ada satu alat bantu bernama Actron yang akan membantu melihat dari warnanya. Jadi alat bantu itu dia akan melihat dari warnanya tersebut. Oh, ini akan kalau tracknya segini, Actron berapa nih gitu. Ini kurang lebih nanti akan panduannya seperti ini. Jadi dia ada seperti kartu-kartunya juga. Nah, kita lihat ya, ini dari warnanya. Kalau misalnya warna ini berarti Actron levelnya berapa gitu. Kemudian ini di roasting curve-nya itu biasanya akan seperti ini nih. Ketika roasting curve-nya di sini di bawah itu akan masih green gitu ya. Semakin dia meningkat suhunya, maka dia akan semakin hitam gitu, semakin gosong. Oke. Ini dari sini blonde, medium sampai ke dark. Oke. Demikian dasar-dasarnya. Kita akan masuk ke bab keempat di video berikutnya, yaitu mengenai mesin roasting. Jangan lupa tonton terus di video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.